Nah, pertanyaan saya, di mana level orang tua pengaruhnya? Kasian amat. Nah, itu dia. Di usia 0 sampai 5 tahun itu, dasarnya itu harus kuat nilai-nilainya dari orang tua. Banyak yang bisa mempengaruhi remaja dan itu menjadi pertarungan dalam dirinya, dalam jiwanya. Begitu ya Pak Agus? Iya, betul. Oke. Memang apa saja yang menimbulkan tekanan gitu? Apakah tekanan kelompok salah satunya mungkin? Iya, tekanan kelompok. Jadi begini prosesnya ya. Ini saya sedikit jelaskan bagaimana sisi transisi untuk kedewasaan moral bagi anak remaja. Nah, kalau anak yang 0 sampai 5 tahun itu disiplinnya tinggi. Oke. Itu pengaruh otoritas. Jadi otoritas orang tua itu sangat tinggi. Itu grafiknya 0 sampai 5 tahun. Nah, kita punya wewenang secara eksternal bagi anak yang 0 sampai 5 tahun, taat pada hukum harafiah. Jadi kasih terus-menerus tentang hukum nilai-nilai karena memang 0 sampai 5 tahun itu tingkat otoritasnya tinggi. Nah, saya akan nanti bagikan bagaimana tingkat otoritas itu dengan usia anak kita, di mana pengaruh itu juga menjadi penting. Ya, 0 sampai 5 tahun disiplinnya perlu ditegakkan. Nah, di usia 6 sampai 12 tahun, sahabat Sonora, itu nilai ditransisikan. Kenapa? Karena otoritasnya makin menurun, ya, baru pengaruhnya mulai naik. Oke. Kadang-kala kan baru ini usia-usia 6 sampai 12 ini kan ya udah abang atau kakak mau pakai baju apa, kita sudah merelakan dia untuk memilih beli sepatu apa gitu. Jadi otoritas orang tua makin menurun. Oke, sekarang pengaruh mulai naik. Nah, di usia transisi inilah 6 sampai 12 tahun inilah disinilah transisi moral terjadi. Ya. Jadi ini perlu banyak training, perlu banyak pelatihan. Di sini perlu kita sebagai orang tua menyediakan tempat untuk memaafkan. Karena banyak kali pilihan-pilihan anak remaja kita itu salah. Dan jangan direndahkan dulu. Karena mereka sedang masa-masa transisi. Jadi transisi itu 6 sampai 12, ini paling kelihatan tuh 10 sampai 12. Paling kelihatan. Jadi ini bukan bicara salah atau benar saja. Tapi masa-masa transisi otoritas kita mulai turunkan, nah pengaruh mulai kita naikkan. Pertanyaannya, sahabat saudara, pengaruhnya paling banyak dari mana? Nanti bisa kita dengar dari kalimat yang diucapkan anak kita. Temanku, si A, si B, si C. Dari si A, si B, si C ini mana paling banyak yang disebutkannya? Artinya apa? Kita bisa meletakkan, oh berarti pengaruh papa, mama masih di bawah dari temannya A, B, C tadi. Itu transisi sampai kita bisa mengkategorikannya, oh anakku paling banyak pengaruhnya itu dari si A, si B, si B. Jadi posisi papa mama masih di bawah dari temannya. Bahkan tadi yang Barini cerita waktu kita masa jeda tadi, pengaruh guru. Dia membedakan antara guru dengan mama papanya. Kan begitu. Nah, ini masa-masa transisi. Jadi kalau sahabat saudara punya anak yang 6 sampai 12, nah usia 10 sampai 12 itu ini masa-masa transisi. Lalu kita mulai melepaskan 12 sampai 19 itu melepaskan otoritas kita. Nah, kita mulai naikkan pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Termasuk pengaruh kelompok tadi, ya, lingkungannya tadi. Nah, ini kita mulai coaching. Coaching itu pendampingan. Pendampingan itu kita ya sama, sejajar dengan dia. Kalau dia misalnya suka basket, ya kita juga harus ikut menyiapkan waktu untuk dia basket. Nanti kita lihat waktu dia main basket, nih teman-temannya yang paling banyak dekat sama dia, ucapan kalimat temennya yang mana yang sering sama dia. Nah, itu saya pernah cerita kayaknya ya, waktu anak saya nomor 1 perempuan itu pingin kali nonton dengan temennya laki-laki. Itu SMA. Nah, itu coaching loh. Saya mengantarkan anak saya seperti melepaskan dia. Nah, itu coaching. Nah, ikut merasakan gitu, karena dia kepingin kali nonton. Bapak ngikut nonton? Enggak, karena memang dia nonton dengan teman dia laki-laki, berdua aja loh. Ayo nanti kasih masukannya ya sahabat Sonora. Kalau saya mah di belakang ikut nonton. Nah, artinya kita mau melepaskan otoritas kita, Mbak Rini. Mbak Rini ini melepaskan seorang anak perempuan loh. Nggak gampang loh bagi seorang papa. Tapi karena otoritas kita mulai turunkan, nah sekarang kita mau naikkan pengaruh. Nah makanya
tidak gampang, ini teorinya gampang sekali, tapi prakteknya tidak gampang karena saya sudah ngalami. Bagaimana pengaruh itu mulai naik usia 12 sampai 19 itu. Nah, kita coaching, pendampingan. Nah, lebih besar dari 19 tahun itu sahabat, itu pengaruh udah paling tinggi, otoritas rendah. Ini yang memang harus kita tanamkan pola transisi itu sampai anak kita percayakan di usia lebih besar 19 itu kita menjadi sahabatnya. Jadi ada tadi ya disiplin 0 sampai 5 tahun, ada training dilatih 6 sampai 12 tahun, ada coaching 12 sampai 19 tahun menjadi sahabat lebih besar dari 19 tahun. Ini udah otoritas kita menurun, tetapi pengaruh naik. Nah, kita udah bisa melihat pengaruh siapa yang membuat dia bisa tumbuh. Pengaruh orang tua atau pengaruh lingkungan yang lain. Saya pernah dengar Pak Agus, Ya. katanya kalau anak SD yang masih kecil itu anak-anak SD itu biasanya yang paling didengar itu gurunya. Ya. Kalau udah SMP paling didengar itu teman-temannya. Ya. Kalau udah SMA paling didengar itu sahabat atau pacarnya, Pak. Bener nggak sih gitu? Iya, itu proses itu. Makanya saya katakan proses. Nah, pertanyaan saya, di mana level orang tua pengaruhnya? Kasian amat. Nah, itu dia. Seharusnya Mbak Rini di usia 0 sampai 5 tahun itu dasarnya itu harus kuat nilai-nilainya dari orang tua. Makanya kan beberapa kita yang lalu kita belajar bahwa sekolah itu adalah bernama rumah. Nah, rumah itu pengaruhnya itu dari sisi papa dan mama. Tadi kan memang nggak disebutkan figur, mungkin aja ada, tapi jangan sampai tidak disebutkan sama anak kita bahwa pengaruh dari rumah itu harusnya ya tinggi. Pada saat nanti anak kita usia 19 tahun, dari dewasa, dia selalu bilang mungkin sama teman pasangannya, calonnya itu dia bilang, mamaku pernah ngajarkan ini, papaku pernah ngajarkan ini. Artinya pengaruh dari keluarga, rumah itu tinggi untuk dia meletakkan dasar untuk satu kehidupan yang selanjutnya. Oke. Ya. Ada pertanyaan Silakan. dari WhatsApp tadi sebentar. Coba saya scroll Ya. down di sini. Oke, dari Pak Denny. Saya terbiasa meninggalkan anak saya dengan ART di rumah karena istri saya juga bekerja. Ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Denny nih. Semakin kesini saya mendengar anak saya semakin terbawa bahasa sinetron. Iya. Sumpah banget. Iya juga ya, Pak? Iya, betul. Iya. Kan gitu ya, misalnya, Iya. ih gila, sumpah banget deh, kan gitu ya. Betul. Itu pengaruhnya bagaimana masuk ke dalam lingkungan mereka agar mereka kembali, maksudnya gini Pak, agar mereka kembali pada fitrahnya anak-anak. Iya. SD atau gimana Pak Denny? Anak remaja kayaknya ini. Nah, kita mungkin anak remaja ya, Pak Denny ya. Iya, itu pertanyaan bagus Pak Denny. Pak Denny ngerasakan sama yang dengan saya rasakan. Bahasa sinetron ya? Iya, karena kan pengaruh daripada itu TV lah, macam-macam gitu. Nah, Pak Denny, jangan dulu salahkan anak kita. Masuk aja ke dunianya, kalau dia remaja, masuk aja dulu, coaching, pendampingan. Jadi duduk sama dengan sinetron yang disenanginya dulu. Udah, nanti sebelum dia nonton kita kasih tahu. Nanti setelah nonton sinetron ini nanti kita diskusi ya nak. Mungkin sambil makan, sambil bawa dia keluar tentang sinetron yang disenanginya dari pengaruh kalimat atau kata-kata yang tadi Pak Denny merasa kayaknya rancu banget ya itu kalimat gitu. Terlalu dewasa atau bagaimana kali? Bisa aja. Tapi jangan tanamkan dulu salah atau benernya. Ikut aja dulu, dampingi dia, nikmati dulu sinetron yang disenangi, apa saja itu. Ya kadang-kadang kita ikut pendampingan yang tidak kita senangi loh. Kadang-kala karena kita mau masuk dulu. Karena anak remaja kalau kita buat bilang salah, Pak Denny, dia langsung menjauh dari kita. Kita kehilangan nanti. Bagus, dampingi dulu, masuk ke dalam kehidupannya yang dia senangi, ikuti aja. Sediakan waktu untuk itu. Nah, setelah itu baru mulai kasih masukan. Ingat, masukan kita pun jangan bilang salah atau benar dulu. Seru juga ya kalimatnya. Wah, seru juga ya tadi ya omongannya begitu. Nah, jadi kita merasa empati dulu dengan dia, kita merasa tertarik dulu apa yang membuat dia tertarik. Nah, ini persoalannya karena butuh waktu hari ini. Kadang-kala kita nggak gampang untuk membuat sesuatu yang sudah terpola dalam pikirannya dan menghapus pola itu dalam pikirannya. Itu butuh waktu.
Oke. Iya, butuh waktu. Jadi makanya kalau secara teori gampang, tetapi prakteknya kita butuh waktu kadangkala 2-3 kali tentang hal yang sama kita bahas, belum tentu terhapus dari pikirannya. Itu pola yang salah contohnya. Kita menghapus pola yang salah itu. Kita udah masuk, kita udah sama-sama, sampai kemarin ada yang nanya, Pak Agus kayaknya saya sudah berapa kali makan sama dengan anak saya, tapi pola itu masih tetap ada dalam pikirannya. Oke. Itulah pengaruh.